Kami lanjutkan berbincang mengenai vonis yang rencananya akan dijatuhkan terhadap Basuki Cahayapurnama dalam kasus penodaan agama hari ini bersama Bang Jamin Ginting. Ya. Nah, kalau kita menjadi hakim, Bang Jamin, nih hakim itu kan tadi sudah dikatakan bahwa jaksa penuntut umum atau JPU tuntutannya 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Bisa lebih dari itu atau bisa kurang dari itu kah hakim memutuskan? Ya, hakim ini adalah majelis ya. Jadi majelis itu bukan Ada 5 orang ya, hakim. lima majelis, artinya mereka mempunyai independensi personal. Jadi setiap hakim itu masing-masing punya. Tetapi nanti dari musyawarah dari majelis akan menentukan apakah berapa hukumannya, apakah bersalah atau bebas, nanti mereka akan menemukan. Tapi kalau ada salah satu hakim yang tidak sependapat ada 2, apakah jumlah hukumannya ataukah dia pertimbangan hukumnya. Nah, jadi dengan tidak sependapat ini dia bisa memberikan pendapat yang berbeda dengan majelis-majelis yang lainnya. Nah, pendapat berbeda ini yang kita kenal sebagai dissenting opinion. Kita sering mendengar atau membacanya di media itu dissenting opinion, dan itu dibolehkan dalam dalam anggota majelis hakim itu dia mengumpulkan pendapat yang berbeda. Pendapat yang berbeda dengan putusan dari majelis itu yang mayoritas. Ini akan diketahui publik nggak bahwa ada satu hakim jelas siapa yang berbeda pendapat? Ya, itu akan disampaikan dalam putusan. Setelah dibacakan putusan, maka akan dibacakan bahwasannya ada hakim lain yang berbeda pendapat dan dibacakan terbuka untuk umum. Inilah yang kemudian Mahkamah Agung tadi sempat dihadirkan. Independensi hakim, apa yang terjadi dalam pengadilan ini akan terbuka, itu akan jelas nanti itu ya? Ya, masyarakat akan melihat bagaimana bentuk pertimbangan majelis, apakah dia tetap akan mengambilnya. Nah, nanti pertanyaannya tadi apakah bisa lebih tinggi? Bisa, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tapi pada umumnya semua dakwaan yang tuntutan-tuntutan itu biasanya tidak lebih tinggi ya, selalu diambil ada nilai range-nya adalah 2/3 dari tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Jadi kalau terlalu rendah, tentu nanti jaksa penuntut umum akan berupaya untuk mengajukan banding. Tetapi kalau 2/3 dari tuntutan itu dipenuhi, pada umumnya banding itu tidak akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dia sudah puas, sudah satisfy untuk mendapatkan prestasi bahwasanya apa yang dia tuntut ternyata sudah dipenuhi lebih dari setengah begitu. Oke, berbeda dengan kemudian nanti dalam kasus ini Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dengan tim pengacaranya. Kalau saya ingin menggambarkan bagaimana kemudian kalau keputusan hakim adalah sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. 1 tahun masa percobaan dengan 2 tahun masa percobaan, 1 tahun. 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Kalau dia merasa merasa kurang puas dengan keputusan dari pengadilan ini, dia bisa banding. Ya, saya sih pastikan sih ya, kalau putusannya menyatakan Ahok bersalah, tentu saya bisa pastikan kalau Pak Ahok tidak mau, dia pasti akan mengajukan banding karena dia merasa karir politiknya juga akan terganggu ya, walaupun tidak begitu signifikan, tapi kan catatan kriminal seseorang itu kan akan mempengaruhi karirnya ke depan. Padahal dia merasa tidak ada satupun perbuatannya yang menodai agama maupun menodai golongan tertentu. Jadi saya kira apapun, kalaupun dia tidak bebas, saya kira ada pasti upaya hukum daripada Pak Ahok untuk berusaha menyatakannya. Karena nanti itu kalau bebas dia pasti rehabilitasi. Sedangkan kalau nggak ada ini tidak ada rehabilitasi nama baik, kan memang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana. Inilah yang saya lihat dari pandangan saya. Kalaupun nanti putusannya adalah putusan sama dengan JPU, dia akan berupaya untuk mengajukan banding. Tetapi kalau jaksa penuntut umum, saya rasa dia tidak perlu banding lagi karena sudah apa yang dia harapkan sudah dipenuhi oleh majelis hakim. Oke. Kalau mengacu pada kasus-kasus pidana lain, tidak apple to apple nih Bang Jamin ya. Misalnya di pengadilan tindak pidana korupsi. Ketika ada terdakwa korupsi banding, biasanya dia bisa kena hukuman lebih berat justru. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini bisa juga terjadi kalau tim pengacara Ahok mengajukan banding, bisa saja kemudian lebih berat. Sekali lagi bahwasannya hakim itu mempunyai independensi ya. Kalau diberikan perkara kepada dia, dia bisa menuntut lebih besar atau lebih ringan.
Tetapi kalau tadi disebutkan untuk tindak pidana extraordinary crime ya, tapi itu sering terjadi. Tapi kalau tindak pidana umum seperti ini kelihatannya jarang ya, karena pada umumnya pembuktian fakta material di persidangan itu yang menunjukkan berapa besar tindak pidana yang akan diterapkan. Kecuali kalau dalam extraordinary crime memang ada hakim-hakim tertentu yang merasa tidak wajar hukuman yang diberikan di persidangan tingkat pertama begitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan publik. Kalaupun saya bilang ini orang juga jadi mengira-ngira begitu. Kalau kita ini, Bang Jamin ya, kita mengandaikan Anda pemirsa di rumah juga boleh mengandaikan Anda adalah majelis hakim gitu dari kasus ini. Itu dia betul-betul kalau dikatakan independensinya itu betul-betul tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar, aksi unjuk rasa begitu, atau dia boleh mempertimbangkan sebagai pribadi karena misalnya kalau saya majelis hakim misalnya, oh ini kalau saya putuskan benar-benar tidak bersalah, jangan-jangan orang akan turun lagi ke jalan. Nah, hal semacam itu boleh nggak sih menjadi pertimbangan hakim atau betul-betul secara undang-undang saja, Bang Jamin? Kita melihat contohnya waktu pernah Pak Kapolri untuk meminta mengajukan pengunduran karena ada demo-demo. Dan itu kan dikatakan bahwasanya mereka tidak boleh menjadi bahan pertimbangan. Apapun di luar persidangan yang memberikan intervensi terhadap persidangan tidak boleh dijadikan bahan pertimbangan. Yang menjadi bahan pertimbangan yang ada di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti. Saksi, bukti yang dihadirkan, undang-undang yang diajukan dan bagaimana terbukti atau tidak yang dilanggar atau tidak terbuktinya itu semua yang di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan. Kalau seperti itu nanti kalau hakim bisa mempertimbangkan, nanti hakim bisa menilai bahwasanya sebenarnya kasus Ahok ini kan demi memenangkan salah satu calon. Kan sudah selesai, berarti kita boleh dong bebaskan. Nah, ini kan jadi ruyam hukum kita kalau hanya politik itu mempengaruhi hukum, hukumnya jadi ruyam. Walaupun sebenarnya hukum itu produk dari politik. Tapi setelah menjadi produk hukum, orang-orang politik harus menghormati hukum itu sendiri. Jadi jangan sampai ada pandangan bahwasannya hukum itu dapat diintervensi melalui politik, kekuasaan, uang, ataupun massa. Jadi nggak bisa. Tetap pada pandangan pembuktian bersalah atau tidak bersalah itu didasarkan kepada bukti yang didapat di dalam persidangan. Ya, dan semua itu nanti apapun keputusan hari ini, vonis dari majelis hakim, kita harus hormati. Harus hormati. Baik. Ya, begitu. Bang Jamin Ginting, terima kasih sudah ngobrol bersama kita. Kita nanti sama-sama memantau jalannya sidang dan vonis dari majelis hakim untuk kasus ini.